Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi untuk mengawali hari ini kita akan menghafalkan kata ganti orang ya. Nanti coba diulangi. Huwa, huma, hum. Ya, yang boleh mute, boleh unmute. Diulangin. Huwa, huma, hum. Huwa, Huwa, huma, hum. iya, sampai 5 kali. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Oke. Sekali lagi, Hana ulangi. Huwa, huma, hum. Oke. Mana kita bisa share sekarang. Oke, alhamdulillah. Nah, ya. Kemudian, iya, huma, hunna. Tunggu dulu. Kok saya dulu. Huwa, tunggu. Huwa, huma, hum. Karena kita cuman beberapa orang, dimulai dari siapa? Ayo, yang mau duluan, silakan. Tes. Huwa, huma, hum. Oke, Kak Sabila bagus. Kemudian, siapa lagi? Saya. Huwa, huma, hum. Oke, lanjut. Aku. Bukan. Aku. Huwa, huma, hum. Oke. Lagi? Siapa lagi yang belum? Kemudian hiya, huma, hunna. Hunna. Ya, hiya, huma, hunna. Hiya, hiya, huma, hunna. Hun. Hiya, Ya, huma, hunna. ya. Ulangi sampai 5 kali. Ya, huma, hunna. Ya, huma, hunna. Ya, huma, hunna. Ya, huma, hunna. Oke, yang lain juga ya, meskipun mute, harus dikeluarkan suaranya. Ulangi dari awal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, Huwa, huma, hum. hiya, huma, hunna. Ya, huma, hum. Lagi, Ya, huma, hunna. dari awal. Ya, huma, hum. Oh, bukan hiya, yang pertama apa? Ya, huma, hunna.
Yang pertama, Huwa, huma, hum. oke. Huwa, huma, hum. Kemudian, Yang kedua, hiya, huma, hunna. oke, bagus sekali. Ulangi lagi sampai 5 kali dari huwa. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hum. Huwa, Hiya, pertama huwa. huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Yang kedua, baris kedua. Oke, Ini masih 3 kali lagi ya. iya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hum. Yang pertama Hiya, huwa. huma, hunna. Iya, huwa. Iya, huwa. Tadi Huwa, kesebutan hiya ya. huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Mantap. Alhamdulillah. Yang lain? Jadi, jadi, jadi kalau kolom yang kedua itu sama ya, Kak Hana, antara Iya, baris ke satu dan kedua di betul. kolom kedua. Ya. Oke. Yang lainnya mudah-mudahan lancar juga ya, seperti Kak Faridah. Nah, ini namanya kata ganti orang ketiga. Apa itu kata ganti orang ketiga? Eh, kayak dia, mereka, gitu ya. Nah, itu kata ganti orang ketiga. Yang baris pertama, maskulin semua. Baris pertama maskulin semua, baris kedua feminin semua. Nah, huwa pertama kan, satu orang. Huma, dua orang. Hum, tiga atau lebih. Hiya, satu orang. Huma, dua orang. Hunna, tiga atau lebih. Ya, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Jadi dia laki-laki satu orang, dia laki-laki dua orang, hum mereka maskulin. Dia perempuan satu orang, huma dia perempuan dua orang, hunna mereka perempuan kalau mereka banyak ya, lebih dari dua, hunna. Nah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Oh, Oke. itu laki-laki ya, Yang atas ya L, laki-laki semua. singkatan L, laki-laki. Ya, baris Oh, pertama laki-laki semua, baris kedua perempuan semua. Oke. Ini masih di sini. Maskulin, di sini feminin. Oke ya. Satu orang, dua orang banyak. Satu orang, dua orang banyak. Gitu. Ini namanya orang ketiga. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ini salah satu tabel yang wajib dihafal ya. Lanjut. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Oke, diulangi lagi sampai 5 kali. anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum.
anta, antuma, antum. Unta, antuma, antum. 5 kali lagi tanpa ngelihat. Anta, antuma, antum. 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 Masya Allah. Yang lain gimana? Oke semua? Kalau mute, suaranya tetap dikeluarkan ya. Meskipun mute. Kemudian lagi, ini sama ya, baris pertama laki-laki semua, maskulin semua. Kemudian baris keduanya, anti, antuma, antunna. Oke, anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Oke, diulangin 5 kali. Anti, antuma, antuna. Oke, diulangi dari awal. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Diulangi 5 kali. Udah banyak jadi bingung. Mulai bingung. Gak apa-apa. Anta, ini kan sama semua, beda harokatnya saja, ya kan? Anta, antuma, Untuk yang baris yang berapa? gimana? Kalau yang di buku itu yang untuk yang kata ganti orang kedua ya, Cak Kana. Yang Iya, sekarang dihafalin. iya, betul. Oh iya, ini ada di buku ya. Halaman berapa itu? 20, Halaman 18. 18. Nah, ini dia. Ya, halaman 18 ya. Nah, karena di sini kan bingung ya ada bawahnya. Makanya Hana tulis di sini. Nah, yang teman-teman hafalkan itu yang di Oh ya. warna putih. Karena di sini ada bawahnya juga. Supaya nggak bingung, kita pindah ke sini dulu. Jadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ah, diulangi sampai 5 Anta, kali. antuma. Mhm. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Gitu ya? Iya. Anta, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Hmm. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Iya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Oke. Seperti itu. Nah, ini orang kedua. Orang kedua itu apa? Kamu, kalian. Nah, yang baris pertama maskulin, baris kedua feminin ya. Ini sama. Anta 1 orang, kamu 1 orang laki-laki, antuma kamu 1 orang laki-laki, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan 1 orang, antuma kamu perempuan 2 orang, kamu berdua perempuan, antunna kalian perempuan atau feminin.
Ini boleh dibilang perempuan ya, karena kata ganti orang toh. Ya, harusnya feminin. Nanti kamu feminin, satu orang. Antuma, kamu berdua feminin. Antuna, kalian feminin. Banyak ya. Jadi sejauh ini teman-teman baru menghafalkan 2. Ini kan banyak nih sebenarnya. Kalau dilihat dari awal lagi 1, 2, 3. Sudah 12 semuanya ini ya. Tapi teman-teman jangan pikirkan 12. Teman-teman pikirkan sebagai 2 saja. Nah, 2 grup. Gini kan? Ya, yang huwa sama hum. Yang huwa sama anta. Kan gitu. Nah, hafalannya grup huwa kan 2 baris cuman huwa humahum, iya humahunna. Nah, itu baru 1. Kemudian yang keduanya grup anta. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, seperti itu. Iya. Jadi dipikirkan sebagai 2 saja, jangan dipikirkan sebagai 12. Oh, ini domir, ini namanya domir, domair ya. Banyak banget, Kak. Enggak banyak. Cuman 2 kok. Kata kuncinya huwa dan anta. Nah, grup huwa sama grup anta. Ya, coba. Silakan dimulai dari huwa. Ada yang mau coba dari huwa? Anak Kak. Ya, silakan. Boleh nyoba, Huwa Kak. hum. Tunggu Kak Farah. Hiya huma hunna. Ulang lagi Kak. Iya, iya Kak Farah, silakan. Huwa huma hum. Oh ya. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Oh, alhamdulillah. Kemudian tadi siapa ya? Boleh Kak, coba, Kak. iya silakan Kak Dewi. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Oh, alhamdulillah. Tadi sepertinya ada suara Abid ya? Bukan suara saya kali, Kak. Oh, Kak Zulfi. Oke, silakan Kak. Bismillah, saya coba ya. Iya. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke, Masya Allah. Tunggu dulu, ini semuanya sebenarnya pada hafal ya? Iya, udah dikasih clue-nya sama Kak Hana. Iya, maksudnya sebelum hafalan hari ini memang udah hafal ya? Kalau masih Enggak sih, satu-satu baru gitu hari gampang, ini. Kak. Oh, Kalau baru- dimasukin kalimat, nah bingung tuh. oh nanti kalimat. Enggak, masalahnya Kak Hana kasih clue-nya tadi. Ini grup huwa, yang ini grup anta gitu loh. Oh iya, oke. Masya Allah, Alhamdulillah. Semuanya kayak Hana berasa ini udah pada hafal kayak gitu. Alhamdulillah, kalau bisa mudah seperti ini ya. Nah, kemudian yang terakhir, grup terakhir, ana dan nahnu. Nahnu. Iya, ana, nahnu. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Ulangi sampai 5 kali. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana nahnu. Ana nahnu. Oke, ini gampang kan kalau udah
huwa dan anta hafal pasti yang ini gampang gitu ya. Hanya tinggal apa? Cuman satu baris dan dua lagi. Nah, ini orang pertama. Ana udah tahu saya ya. Nahnu kami atau kita. Nah, jadi kalau Hana bilang saya, berarti Hana perempuan maka gendernya feminin. Kalau misalnya Abid nanti bilang Ana, Abid kan laki-laki, maka gendernya maskulin. Khusus untuk yang baris terakhir, makanya dia bisa maskulin atau feminin tergantung siapa yang bicara. Gitu. Oke ya. Oke, teman-teman, Abidnya lagi kurang sehat. Kita berdoa semoga Abid segera diberi kesembuhan, cepat sembuh, pulih kembali, dan bisa bergabung belajar bersama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, nah ini hanya sekilas saja, diulang-ulangi lagi karena ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Coba buka halaman mana saja di dalam Al-Quran. Pasti ada kata ganti orang atau domir. Buka Al-Quran, teman-teman akan menemukan. Iya, domir. Halaman berapa saja, pasti ada. Ini merupakan salah satu kelompok kata yang paling banyak keluar dalam Al-Quran. Gitu ya, domir. Nah, kalau teman-teman lihat yang di sini, ini yang kita hafalkan yang warna putih. Yang warna abu-abunya kita sambung lagi besok atau ya ketika dibutuhkan. Insya Allah. Nah, ini sebagai pengenalan saja sebenarnya hafalannya. Hari ini materi yang sebenarnya akan kita bahas yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Teman-teman dengar kata mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu sebelum masuk ke mudhaf ya. Sebelum masuk ke mudhaf, Hana harus menjelaskan sesuatu dulu. Udah mana keterangannya? Mudhaf itu ada di halaman 21. 21 ya. Nah, sebelum ke mudhaf, Hana ingin menjelaskan sesuatu. Kalau kita mau membangun rumah, yang pertama misalnya udah dibikin fondasi, kita yang pertama meletakkan batu bata. Ya kan? Batu bata disusun, beberapa batu bata disusun membentuk dinding. Dinding kemudian dihubungkan satu sama lain membentuk ruangan, membentuk satu bangunan. Kan seperti itu. Ada proses-prosesnya atau ada tahapan-tahapannya. Atau bentuknya bisa berbeda-beda. Dari batu bata satu kecil, kemudian beberapa batu bata digabungkan jadi dinding, beberapa dinding disatukan jadi bangunan. Gitu ya. Begitu juga di dalam tata bahasa. Kita punya yang namanya huruf. Beberapa huruf digabungkan dengan susunan tertentu membentuk sebuah kata. Beberapa kata digabungkan dengan susunan tertentu membentuk fragmen namanya. Huruf, kemudian jadi kata ya. Kemudian jadi fragmen. Baru beberapa fragmen dia jadi kalimat. Nah, kalau teman-teman huruf udah familiar ya, A, B, C, D, sampai Z. Kata juga ini semuanya kata. Huruf termasuk kata. Fragmen kata. Saya ya tahu. Kalimat juga tahu. Misalnya, Ibu membaca Al-Quran. Nah, ini kan contoh kata ya. Jadi ada
pelakunya, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan kalau mungkin ada keterangannya juga, misalnya setiap hari gitu. Ini kalimat. Nah, fragmen ini apa, Kak? Fragmen itu lebih dari, Suara Kahana hilang. oh ya, suara kamu hilang. Tadi. Oke. Lebih dari satu kata, kurang dari satu kalimat. Nah, ini dia yang namanya fragmen. Lebih dari satu kata, tapi masih kurang dari satu kalimat. Contoh, kalau Suku kalimat ya Kak ya. gimana? Suku kalimat kali ya. Mungkin istilah dalam pelajaran bahasa Indonesia suku kalimat ya. Seperti ini. Contohnya rumah saya. Ini ya suku kalimat itu namanya ya. Suku kalimat ya. Kayaknya sih seperti itu. Satu Oke. frase. Oh, frase atau suku kalimat. Nah, ya karena Hana bukan tidak ada orang yang mempelajari bahasa Indonesia gitu kan. Nah, mungkin itu namanya istilahnya suku kalimat ya. Terima kasih. Ini yang Hana cari-cari dari dulu. Istilah dalam bahasa Indonesianya apa gitu ya. Suku kalimat atau frasa. Gitu ya. Nah, betul nggak ini tulisannya? Frase. Oh, oke. Ini ya. Nah, ini. Ya, tapi kalau kita menjelaskan supaya lebih mudah dimengerti, ya ini lebih dari satu kalimat kurang lebih dari satu kata kurang dari satu kalimat. Istilahnya itu tadi ya suku kata atau frase. Jadi rumah saya. Nah, ini kan ada dua kata tapi belum membentuk sebuah kalimat. Atau dari masjid. Ya kan? Atau lagi seperti mereka. Nah, ini semua lebih dari satu kata, tapi masih belum membentuk sebuah kalimat. Tidak ada kata kerjanya, tidak ada subjek atau objeknya, ya kan? Jadi belum membentuk satu kalimat. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Oke, alhamdulillah. Nah, fragmen dalam bahasa Arab itu ada 5. Yang akan kita pelajari pertama yaitu idhofah. Idhofah, Salah satu bagian dari fragmen gitu maksudnya. iya salah satu fragmen dalam bahasa Arab itu adalah idhofah. Idhofah ini digunakan untuk kalau kita mau menyatakan kepemilikan atau kepemilikan atau posisi. Kepemilikan atau posisi. Contoh, masjid kita. Atau lagi masjid kita. Kemudian apa lagi contohnya? Sekolah sekolahmu.
Sekolah Fatimah. Maksudnya sekolah punya Fatimah. Gitu. Atau Rasul Allah. Rasulnya Allah. Ya kan? Kitab Allah. Nah, ini kepemilikan. Kalau posisi, ya contohnya dalam kurung ya, di belakang rumah. Atas, ini soalnya di atau dari depan masjid. Nah, ini belakang rumah, depan masjid, ya kan? Ke misalnya ke atas meja. Yang dalam kurung tidak termasuk idhofah ya. Supaya teman-teman ngerti aja ini, makanya dikasih yang di dalam kurung. Nah, belakang rumah, depan masjid, atas meja misalnya. Bawahnya, bawah itu atau bawahnya, di bawah itu, di bawahnya. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh idhofah dalam bahasa Indonesia. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Oke. Ke atas meja. Bawah itu. Oke, kalau tidak ada, Hana lanjutkan. Idhofah mempunyai dua bagian. Dua bagian, namanya mudhaf, kemudian mudhaf ilaih. Ya, ini istilahnya ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau dua bagian ini digabungkan, maka dia membentuk idhofah. Apa itu Kak mudhaf? Mudhaf adalah sesuatu yang dimiliki. Kayak misalnya tadi masjid saya. Mana tadi contohnya? Oh, mana hapus ya? Ini. Masjid kita. Nah, masjid itu benda yang mau dimiliki gitu kan? Ini mudhaf. Kita pemiliknya namanya mudhaf ilaih. Sekolah Fatimah. Nah, sekolah mudhaf, pemiliknya Fatimah, mudhaf ilaih. Rasul mudhaf, kata Allah mudhaf ilaih. Coba sekarang kalau kitab Allah, kitab yang mana yang mudhaf? Kitab. Kitab, pintar. Kalau kata Allah namanya Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih, pintar. Seperti itu. Nah, kalau untuk posisinya baru namanya mudhaf. Belakang mudhaf, rumah ilaih, mudhaf ilaih. Depan mudhaf, masjid mudhaf ilaih. Jadi terbalik ya. Coba teman-teman lihat. Yang pertama dalam tanda kutip barangnya atau bendanya jadi mudhaf. Yang di sini jadi mudhaf ilaih ya. Tergantung kita mau menggunakannya sebagai kepemilikan atau untuk menunjukkan
posisi. Seperti itu. Intinya yang pertama mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih. Kata pertama Mudhaf mudhaf, ilaih. kata kedua mudhaf ilaih. Oke. Atas meja, yang mana yang mudhaf? Udah atas. Mudhaf atas. Kemudian mudhaf ilaihnya, Meja. betul, pintar ya. Bawah itu atau bawahnya. Kadang begini, nggak kelihatan bahwa ini adalah sebenarnya dua kata. Karena digabung, karena ini cuma satu. Enggak dong. Ada dua, yang pertama bawah, kemudian nya. Gitu kan? Nah, dalam fragmen ini, yang mana yang mudhaf? Bawah atau nya? Bawah. 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 Oke. Mudhaf ilaih, nya. Nya. Iya, pintar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tadi yang di awal gimana Kak? Kalau idhofah itu apanya fragmen ya? Merupakan salah satu fragmen. Jenis-jenis fragmen. Oh, salah satunya. Iya, Oh, oke. Jadi fragmen ada beberapa. iya. Ada beberapa bagian gitu maksudnya ya. Ada 5 fragmen. Yang pertama idhofah, yang kedua nanti, dan seterusnya nanti. Kita pelajari 5 fragmen. Oke. Ada lagi? Berarti bisa lebih dari 2 kata ya Kak? Enggak, selalu 2. Oh, cuma 2 aja. Iya, maksud Hana. Oke, kita kembali lagi dari awal. Kalau Mhm. Tunggu. Tadi ada beberapa huruf membentuk sebuah kata, beberapa kata membentuk sebuah fragmen, kemudian beberapa fragmen membentuk sebuah kalimat. Nah, kalau huruf kan ada berapa tuh? Dari A sampai Z. Ada 20 sekian ya. Kalau kata, wah banyak. 26. Huruf ada 26. A sampai Z. Atau huruf hijaiyah ada 20 berapa gitu kan. Kalau kata 8 ya? Kalau kata banyak sekali. Banyak. Nah, kalau fragmen ada 5. Ada 5. Yang pertama idhofah, yang kedua namanya mausuf sifat, yang ketiga jar wa majrur, yang keempat inna wa ismuha, yang kelima kita belajar apa yang kelima? Satu lagi. Oh, ism isyarah wa musyarun ilaih. Oke, jadi ada 5 fragmen. Kita pertama mau pelajari idhofah ini. Karena hapus nanti takut kabur semuanya. Apa itu Kak? Alien semua kabur. Tidak. Makanya satu dulu idhofah. Oke ya. Nah, idhofah ini terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama merupakan bagian mudhof, kata yang kedua merupakan mudhof ilaih. Oke, tadi teman-teman udah identifikasi mana yang mudhof, mana yang mudhof ilaih. Sepertinya bisa mengerti. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke? Oke. Sekarang hapus dulu semuanya. Ingat kan, isim bisa tebal, bisa tipis. Nah, 4 alasan isim menjadi tipis. Yang pertama,
Karena apa namanya? Apa mutlak gitu ya? Gimana? Apa mutlak? Negasi mutlak. Iya, Iya, negasi mutlak. negasi mutlak. Yang kedua karena Panggilan. iya panggilan ya Muhammadu gitu ya. Kemudian yang ketiga Mudhof. mudhof karena dia mudhof. Iya. Yang keempat beberapa jatalah jamak tak berpola ya. Nah, kan salah satu yang menjadikan isim tipis adalah mudhof. Maksudnya kalau sebuah isim berperan menjadi mudhof, dia harus dalam bentuk tipis dan tidak boleh ada alnya. Ya, mudhof tipis tanpa al. Tipis dan tanpa al. Contoh kata Rasul. Nah, kita nggak boleh kan Rasulullah misalnya gitu kan. Nah, ini teman-teman udah sering dengar kata fragmen Rasulullah, istilah Rasulullah. Nggak pernah kan? Rasulun, Rasulunillah, nggak pernah. Atau ar-rasulu, ar-rasulullah. Ini tidak boleh. Karena kalau dia mudhof harus tipis dan tanpa al. Makanya Rasulullah. Nggak ada ar-rasulullah. Nggak ada rasulun Allah. Gitu. Coba teman-teman tebak. Kalau kita mau bilang kitab Allah. Kitab Allah. Bagaimana bilangnya? Kitabullah. Iya. Boleh nggak? Al-kitabu. Al-kitabullah. Boleh? Nggak boleh karena dia harus tipis ya. Ini udah tipis. Nggak boleh karena tanpa al. Karena Nah, ada alnya nggak boleh, Kak. Iya, karena ada al. Nggak boleh al. Kamu tidak memenuhi persyaratan untuk jadi mudhof. Karena ada al. Kalau mau jadi mudhof, alnya harus dibuang. Dan tidak boleh tebal. Maka seperti ini, kitabullah. Kalau ada al gimana? Udah pasti bukan mudhof. Oh, ada al kamu nggak mudhof. Mudhof. No. Gitu. Gitu ya. Nah, ketika kita melihat sebuah isim tipis, ada kemungkinan bahwa dia mudhof. Tapi belum tentu dia mudhof. Aduh, pusing. Karena ini udah tipis. Nggak ada al. Pasti mudhof dong. Tidak. Ada satu lagi syarat supaya kata ini sah sebagai mudhof. Waduh, apalagi nih? Tipis tanpa al diikuti jar dan diikuti oleh jar. Kata selanjutnya harus dalam status jar. Nah, Rasulullahi.
Kalau Rasulullahu, oh, kata ada Rasul. Saya tipis, tidak ada A. Hahaha, saya mudhof. Kata Kak Hana, belum, batal, nggak jadi mudhof. Hah, kenapa? Saya sudah tipis tanpa A. Kata selanjutnya nggak jar, jeng, harus jar. Ini Itu rofa. rofa. Dia rofa. Kamu batal jadi mudhof. Apa? Capek deh. Maka supaya sah jadi mudhof, mudhof ilaihnya harus jar. Coba tebak. Kitabullah hi. Yang bawahnya. Kitabullahi. Iya, kitabullahi. Pintar sekali. Kemudian lagi. Banyak contohnya di sini kita lihat ya. Tentukan apa tiap fragmen ini adalah idhofah atau bukan. Itu ada di halaman 24. Coba lihat nomor 12. Nomor 12. Tidak punya. Tidak punya. Nomor 12 itu aktaro syai'in. Halaman 24 kan, Kak Ana? Maaf, halaman 23 ya? Halaman 24. Oh, salah ya. Iya, salah. Halaman 23. Nah, nomor 12 ini ya. Aksara syai'in. Lihat kata pertamanya. Apakah dia tipis? Dan tidak ada al? Aktaro. Itu nasab. Ya, tunggu. Pertanyaannya, aksara tipis atau tebal? Tipis. Tipis. Kalau tebalnya Tipis jadi Kak, nggak ada Tebal. alnya. Kalau tebal dia jadi aksaron, ya kan? Pakai tanwin. Nih, kalau dia tebal, pakai tanwin seperti ini. Nah, aksaron baru tebal. Oh, iya. Iya. Nah, ini tipis ya, karena tidak ada tanwinnya. Ada al, Nggak ada. nggak ada. Tipis tidak ada al, kata aksaro. Saya mudhof. Belum, harus konfirmasi dulu. Bagaimana? Lihat kata selanjutnya. Apakah dia jar, syai'in? Statusnya? Jar. Jar. Alhamdulillah. Semangat. Penaan in. Pintar. Karena syai'in jar, maka aksara mudhof. Oke. Kalau udah mudhof, berarti temennya mudhof ilaih. Nah, ini termasuk idhofah. Ya. Contoh lagi nomor 16. Mana'a. Tidak ada al. Oke. Tebal atau tipis? Tipis. Oke. Tebal. Tipis, tidak ada al.
saya mudhof. Konfirmasi dulu. Kata selanjutnya anasa. Rofa, nasab atau jar? Nasab. Nasab. Oh. Kata selanjutnya bukan jar, maka mana a? Batal jadi mudhof, nggak jadi mudhof. Karena itu nomor 16 bukan idhofah. Ya. Nah, begitu cara mengidentifikasinya. Kembali lagi ke sini ya. Jadi mudhaf tipis tanpa al diikuti jar. Kemudian mudhaf ilaihnya harus jar, ya kan? Nah, kata selanjutnya harus jar. Harus jar gitu. Kalau seperti yang dicontoh tadi, nasab. Oh, ini bukan mudhaf ilaih dong. Ya kan? Karena dia bukan jar. Jadi ini ada dua bagian dari idhofah, namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf syaratnya ada 3, tipis tanpa al diikuti jar. Mudhaf ilaih harus jar. Ya, teman-teman bagaimana mengingatnya? Ingat saja kata Rasulullah atau kitabullah. Gitu. Ini contoh kuncinya. Contoh kuncinya ya. Maka kalau ada dua bagian ini kita sebut namanya idhofah atau mudhaf ilaih. Sama aja. Istilahnya itu idhofah atau mudhaf ilaih. Yang mana nyamannya saja. Maksudnya kan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sama saja. Gitu. Kemudian ada satu lagi syarat. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu seperti aku dan kamu. Apaan, Kak? Harus selalu bersama. Jadi nggak boleh, misalnya kayak kita kasih contoh di sini. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini misalnya ya. Misal ini kita kasih, wah ini tipis tidak ada al. Bismillahirrahmanirrahim bukan. Atau mudhafnya di sini, mudhaf ilaihnya di ujung, nggak boleh. Nggak bisa. Saya harus selalu ada di samping kamu. Nah, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Harus berdampingan. Kalau nggak berdampingan, ini aku tidak bisa hidup tanpamu. Kalau Hana bilang di sini tidak boleh LDR. Apa itu LDR? Long distance relationship. Harus diganti istilahnya. Oke. Sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita sekarang istirahat sholat dulu ya. Setelah itu baru kalau ada yang mau ditanyakan, kita bahas. Nah, kita ulangi pelajaran kita hari ini yaitu fragmen. Fragmen adalah lebih dari satu kata, kurang dari satu kalimat. Atau bagi yang mempelajari ininya, istilahnya yaitu suku kata atau frase. Dalam bahasa Arab ada 5 fragmen.
yang akan kita pelajari. Yang pertama itu namanya idhofah atau mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan atau posisi. Kemudian dia memiliki dua bagian, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya kan? Nah, mudhaf itu syaratnya ada 3, yaitu tipis, tanpa al, dan diikuti oleh jar. Mudhaf ilaih dia harus jar. Ya. Kemudian lagi mudhaf dan mudhaf ilaih itu kedua-duanya harus isem dan berurutan, berdekatannya tidak boleh terpisah. Atau tak bisa jauh darimu. Ya. Ada satu poin lagi untuk mudhaf ilaih. Isem memiliki 4 ciri, yaitu apa saja? Status, jumlah, gender, tipe. Iya, pintar. Status, jumlah, gender, tipe. Bukan mudhaf ilaih ya. Untuk mudhaf, maaf. Nah, tipe dari mudhaf itu ditentukan dari tipe mudhaf ilaihnya. Contoh kata Rasulullah tadi, fragmen Rasulullah tadi ya. Nah, kata Allah statusnya Jar. iya, jar, jumlahnya 1, oke, jumlahnya 1, gendernya maskulin, maskulin. Tipenya umum atau khusus karena ada al. oh, pintar. Khusus karena ada al. Langsung seperti itu ya. Nah, karena mudhaf ilaih khusus, maka kata Rasul itu juga khusus. Loh, Kak, kan nggak ada alnya. Tidak termasuk ke dalam 7 tipe khusus. Ya kan, ada 7 ya kata yang khusus. Nah, itu ada di halaman 15. Tidak ada al, bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan yang dipanggil, bukan kata ganti orang, kata ganti petunjuk juga bukan, isim mausul juga bukan. Makanya ini nomor 7, mudhaf itu khusus jika mudhaf ilaihnya khusus ya. Ini khusus ganti ini. Gitu.
Meskipun tidak ada ciri yang keenam itu, ini termasuk yang ketujuh, mudhof jika mudhof ilaihnya khusus. Jadi ciri-ciri dari Rasul, kata Rasul, statusnya rofa, jumlahnya 1, gendernya maskulin, dan tipenya khusus. Kenapa? Karena mudhof ilaihnya khusus. Nah, nomor 8, latihan halaman 23. Kita lihat lagi. Itu kulli masalin. Oke, kita lihat kulli tipis tidak ada al. Wah, ini calon mudhof. Kita buktikan apakah dia mudhof atau bukan. Bagaimana? Dengan melihat kata selanjutnya. Oh, kata selanjutnya jar. Berarti kulli mudhof. Dan karena kata selanjutnya jar, udah pasti dia mudhof ilaih. Jadi ini termasuk mudhof dan mudhof ilaih nomor 8. Sekarang kita membicarakan ciri. Masalin statusnya jar, jumlahnya 1, gendernya maskulin, tipenya umum. Kenapa umum? Karena ada tanwin. Iya. Kalau udah ada tanwin udah pasti umum. Ya udah tentunya umum ya. Enggak pasti ya. Ini ya, umum. Kita lihat kulli statusnya jar, jumlahnya 1, gendernya maskulin, tipenya karena masalin umum, maka kulli juga tipenya umum. Seperti itu. Nah, ini dia pelajaran mudhof, mudhof ilaih atau idhofah. Ini gampang sekali nih latihannya teman-teman. Ada triknya supaya, waduh, Kak Hana, soalnya udah sampai 70. Bagaimana saya menyelesaikannya dalam 1 hari? Hana kasih tahu salah satu triknya. Kalau kata pertama ada tanwin, tebal berarti kan? Berarti dia bukan mudhof. Kalau ini bukan mudhof, udah pasti bukan idhofah ya kan? Karena ya idhofah terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau nggak ada mudhof, ya nggak jadi idhofah. Ya udah, berarti kalau kata pertama ada tanwin, udah pasti bukan idhofah. Nah, kemudian kalau kata pertama ada apa? Ada al. Kan mudhof nggak boleh ada al. Udah pasti bukan idhofah. Dan seterusnya cari sendiri. Ini gampang sekali ya. Gitu. Nah, ini nanti kita harus menghafalkan kata ganti orang. Nah, itu PR-nya teman-teman di halaman 23 ya. Kemudian juga hafalan domir, dhamairnya dihafalkan betul-betul karena besok insya Allah kita akan Wahumahum itu ya. betul. Besok kita akan menghafalkan yang bagian abu-abunya lagi. Itu dia. Mungkin ada lagi nih yang harus Hana kasih lihat. Spesial mudhof. Ini ada di halaman 22. Ini sebagai tambahan saja. Spesial mudhof ini digunakan untuk tadi ya, menunjukkan posisi tadi. Idhofah kan digunakan untuk 2 macam, yaitu menunjukkan kepemilikan, kemudian posisi. Nah, yang menunjukkan posisi, biasanya mudhofnya itu salah satu dari ini. Ini kan sekedar kosakata saja ya. Fauqa, qabla, ba'da, tahta. Nah, ini kan
di bawah, di atas, sebelum, setelah. Kata-kata ini biasanya nasab. Bukannya rofa. Kan Hana pernah bilang ya, sekalian mengingatkan lagi, sebuah isem itu status awalnya itu rofa. Kayak misalnya, kalau bola ditaruh, apakah dia bergerak? Kan tidak. Nah, nanti ada yang menyebabkan dia bergerak, apakah ada angin, apakah ditendang, apakah diambil atau dilempar, baru bola tersebut bergerak. Kalau tidak ada penyebabnya, tetap diam. Gitu kan? Nah, sama isem juga posisi awalnya, status awalnya yaitu rofa. Kalau tidak ada yang menyebabkan dia nasab, tidak ada yang menyebabkan dia jar, dia pasti rofa. Nah, untuk spesial mudhaf, status awalnya bukan rofa, tapi status awalnya adalah nasab. Makanya dibilang spesial. Karena dia beda dari isim-isim yang lain. Apa bedanya? Status awalnya nasab. Sedangkan isim biasanya status awalnya itu rofa. Gitu ya. Nah, ini ada juga spesial mudhaf yang lain, tapi status awalnya tetap rofa. Maksudnya teman-teman, kalau menemukan salah satu kata-kata ini di dalam Al-Quran, kemungkinan besar itu idhofah. Kemungkinan besar itu idhofah. Ya. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang idhofah? Kita punya untuk 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Kak Hana mau tanya Kak Hana. Iya. Itu yang spesial mudhaf yang di bawah ini bisa berstatus rof'a, nasab, dan jar. Berarti kalau nasab nanti jadi ba'do gitu. Terus nanti kalau jar dia jadi belakangnya kasroh gitu ya Kak Hana? Iya, ba'di, ya kan? Ba'du, ba'da, ba'di. Makanya ada di dalam Al-Fatihah kan ghairil maghdubi. Oh, itu dalam Al-Fatihah udah ketemu idhofah 1. Ghairi al-maghdub pasti bi. Kenapa? Sekarang teman-teman tahu. Karena dia mudhaf ilaih kan? Iya, oke. Gitu. Ghairi. Satu lagi Kak Hana, ini kan spesial mudhaf ini kan isem juga. Berarti dari 7 ini salah satu yang masuk dan lain-lain itu juga ya Kak Hana? Nah, pintar. Salah satu dari yang lain-lain itu. Ingat kan, isem ada 7, yaitu nama orang, tempat, benda, ide, kata keterangan, kata Tempat, sifat. benda, ide, kata sifat, kata keterangan, dan lain-lain. Nah, ini yang dan lain-lain. Tuh, di dalam Al-Fatihah aja teman-teman udah menemukan idhofah. Ghairi tipis tidak ada al diikuti jar. Ghairil maghdubi. Tuh. Oke ya. Insya Allah nanti kalau kita masuk ke sesi latihan setelah yang 14 hari ini, kita akan bersenang-senang melihat Al-Quran dari segi tata bahasanya, menemukan idhofah, menemukan mana rafa nasab jar, insya Allah itu bakalan seru banget. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Nah, kalau cukup untuk Kalau ya. itu Kak, kalau yang Burhanakum yang di tabel nomor 5, yang halaman 23, Harus Hana tandain dulu ya. ini nanya PR-nya langsung. Iya. Itu terima kasih Yang nomor berapa? udah diingat. Yang nomor 5. Nomor 5. Oke, Hana kasih tanda dulu ya. Nomor 5.
Tunggu, salah. Gimana caranya? Highlight. Nah, ini dia. Nomor 5. Kemudian Burhanakum. nomor 3. Nomor 11. Kemudian lagi 23. 27. 28. 33. 38. Ini teman-teman sambil ditandain juga ya. Kemudian lagi 4. Ya 49. 56. 57. 58. 60. 64. Kemudian ya sudah. Oke. Yang Hana tandain Itu itu kenapa Kak Hana? dilewatkan dulu. Yang Hana tandain di Yang 59 ya juga ya, Kak? 59. Enggak. Biarkan saja. Oke. Ini kita lewatkan dulu karena kita perlu ada hafalan lagi sebelum mengerjakan ini. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Kalau yang 25 Kak Hana juga ditandain. 25 enggak usah. 25 ya. Mana tahu ada yang mau coba-coba ya. Oke. Oke, kalau begitu untuk hari ini Hana akhiri. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Kak Hana. Iya, terima kasih Kak Hana. Sama. Kak Hana. Sama-sama.